Sejarah membuktikan bahwa semua kediktatoran, semua bentuk pemerintahan otoriter bersifat sementara. Hanya sistem demokrasi yang tidak sementara. Apapun kekurangannya, manusia belum menemukan sesuatu yang lebih unggul. Rusia membutuhkan kekuatan negara yang kuat dan harus memilikinya. Tapi saya tidak menyerukan totalitarianisme. Siapapun yang tidak menyesali berlalunya Uni Soviet tidak memiliki hati. Siapapun yang ingin mengembalikannya tidak punya otak. Rusia tidak akan segera menjadi, jika pernah menjadi, salinan kedua dari Amerika Serikat atau Inggris, di mana nilai liberal memiliki akar sejarah yang dalam. Rusia adalah bagian dari budaya Eropa. Oleh karena itu, dengan susah payah saya membayangkan NATO sebagai musuh. Tidak ada referensi tentang perlunya memerangi teror yang bisa menjadi argumen untuk membatasi hak asasi manusia. Tidak ada dan tidak ada yang akan menghentikan Rusia di jalan untuk memperkuat demokrasi dan memastikan hak asasi manusia dan kebebasan. Tak seorang pun harus menggantungkan harapan mereka pada keajaiban. Tujuan kami sangat jelas, mereka adalah standar hidup yang tinggi di negara ini dan kehidupan yang aman, bebas dan nyaman. Pilihan demokratis yang dibuat orang Rusia di awal 90-an adalah final. Jalan menuju masyarakat bebas tidaklah sederhana. Ada halaman tragis dan mulia dalam sejarah kita. Penguatan kenegaraan kita, kadang-kadang, sengaja ditafsirkan sebagai otoritarianisme. Untuk membayar lebih adalah cara mudah. Sebenarnya, kemungkinan solusi untuk masalah itu banyak. Anda harus mematuhi hukum, selalu, tidak hanya ketika mereka menangkap Anda di tempat khusus Anda. Saya pikir rakyat Amerika harus mengekspresikan preferensi mereka, dan kami akan menerima pilihan mereka. Terorisme sekali lagi menunjukkan bahwa ia sengaja dipersiapkan untuk tidak berhenti menciptakan korban manusia. Ini harus diakhiri. Tidak seperti sebelumnya, sangat penting untuk menyatukan kekuatan dari seluruh komunitas dunia melawan teror. Kita tidak membutuhkan pemerintahan yang lemah, tetapi pemerintahan yang kuat yang akan bertanggung jawab atas hak-hak individu dan merawat masyarakat secara keseluruhan. Saya melihat bahwa tidak semua orang di Barat memahami bahwa Uni Soviet telah menghilang dari peta politik dunia dan bahwa sebuah negara baru telah muncul dengan prinsip-prinsip humanis dan ideologis baru sebagai fondasi keberadaannya. Rusia tidak menginginkan konfrontasi dalam bentuk apapun. Dan kami tidak akan ambil bagian dalam persekutuan suci apapun. Kegiatan politik di Rusia harus setransparan mungkin. Pembiayaan kegiatan politik dari luar negeri merupakan hal yang harus diwaspadai oleh negara. Memang, Rusia dan AS adalah sekutu selama dua konflik tragis Perang Dunia Kedua dan Pertama, yang memungkinkan kita untuk berpikir ada sesuatu yang secara objektif menyatukan kita di masa-masa sulit, dan saya pikir, saya percaya, itu ada hubungannya dengan geopolitik, kepentingan dan juga memiliki komponen moral. Kemampuan untuk berkompromi bukanlah kesopanan diplomatik terhadap pasangan, melainkan dengan mempertimbangkan dan menghormati kepentingan sah pasangan Anda. Saya percaya AS sudah memahami dan akan semakin memahami bahwa hanya Rusia yang kuat yang akan menanggapi kepentingan asli Amerika Serikat. Jika seseorang melihat peta dunia, sulit untuk menemukan Irak,
dan orang akan berpikir lebih mudah untuk menaklukkan negara kecil seperti itu. Stalinisme dikaitkan dengan kultus kepribadian dan pelanggaran hukum besar-besaran, dengan represi dan KAM. Tidak ada yang seperti itu di Rusia dan, saya harap, tidak akan pernah lagi. Teroris selalu menjadi ancaman bagi seseorang. Jika kita akan takut pada mereka, itu berarti mereka telah menang. Rusia menentang proliferasi senjata pemusnah massal, termasuk senjata nuklir, dan dalam konteks ini kami menyerukan kepada teman-teman Iran kami untuk meninggalkan program pengayaan uranium. Bagi Rusia, tidak ada dan mungkin tidak ada pilihan politik lain selain demokrasi. Namun, demokrasi Rusia, sama sekali bukan realisasi standar yang dikenakan pada kita dari luar. Saya sangat berterima kasih kepada nasib dan warga Rusia yang telah mempercayai saya untuk menjadi kepala pemerintahan Rusia. Saya orang terkaya, tidak hanya di Eropa, tetapi di seluruh dunia. Saya mengumpulkan emosi. Saya kaya karena orang-orang Rusia telah 2 kali mempercayakan kepada saya kepemimpinan negara besar seperti Rusia. Saya percaya itu adalah kekayaan terbesar saya.